Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni bikumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita muji Allah Subhanahu wa taala, zat yang dengan maha kemurahannya dia memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Oksigen yang kita rasakan sekarang, paru-paru kita yang mengembang mengempis, jantung kita yang sekarang berdetak berdenyut, mata kita yang berkedip, semuanya Allah yang berkehendak itu terjadi. Bahkan kehadiran kita ke sini pun karena Allah yang berkehendak. Lisan saya pun bisa mengatakan atau berucap seperti ini pun karena Allah yang berkehendak itu bisa terjadi. Maka alhamdulillah lah kalimat atau kata yang terbaik yang mungkin harus sering-sering kita ucapkan kepada Allah, atau kita ucapkan dengan lisan kita sehingga kita merasa bahwa hidup kita ini janganlah menjadi hidup yang penuh dengan keluhan. Jangan hanya hal-hal kecil sederhana membuat kita akhirnya bermasalah dengan hati kita, bermasalah dengan kolbu kita, dan bermasalah dengan iman kita. Karena terlalu banyak, kalau mungkin kita buat daftar antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa yang belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan mendapatkan lebih banyak doa yang sudah dikabulkan Allah di dunia ini. Meskipun sebenarnya ketika orang sudah masuk ya ke dalam surga, tiba-tiba disebutkan sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan ada malaikat yang membawakan kepada para penghuni surga tadi pahala yang bergunung-gunung. Lalu orang-orang penghuni surga tadi bertanya kepada para malaikat, ini pahala apa? Dan malaikat-malaikat tadi menyebutkan, inilah pahala dari doa-doa kalian yang belum dikabulkan Allah di dunia. Allah kabulkan ketika mereka sudah berada dalam surganya Allah. Maka berdoa sendiri di luar daripada kontennya sudah merupakan sebuah ibadah ya. Dan berdoa itu sebuah hal yang mungkin kita harus lakukan terus menerus, meminta kepada Allah dan menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW adalah seorang manusia yang Allah sempurnakan semua urusannya. Allah sempurnakan fisiknya, akhlaknya, nasabnya, dan dia atau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, ibu sekalian, kalau seandainya mengikuti apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka niscaya kesehatan itu adalah sebuah hal yang mudah kita dapatkan. Sains yang ada zaman sekarang tidak lain bukan hanya menjelaskan hal-hal yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau seorang itu melihat betapa sebenarnya manusia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik yang kita bisa lakukan. Saatnya tidur maka kita tidur, saatnya makan kita makan, saatnya puasa kita puasa ya. Demikian begitu jelas sebenarnya yang disampaikan atau dijelaskan Al-Quran dan dijelaskan secara detail ya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita benar-betul mencintai Allah sekalian, maka sebenarnya kehidupan kita saat ini tidak lain bukan sebuah perjalanan hati, perjalanan di mana kita mempersiapkan hati kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kebahagiaan tertinggi kehidupan seorang mukmin? Sebenarnya kalau dunia bukan, ya pastinya bukan dunia. Tapi kebahagiaan tertinggi kita justru malah ketika ada sebuah cita-cita atau sebuah harapan besar di mana kita yakin bahwa nanti kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Pengasih, zat yang dengannya Allah bahkan mengampuni Firaun, ya, seorang manusia yang begitu besar dosanya karena dia mengaku Tuhan. Tapi Rasul mengabarkan sebuah hadis betapa Jibril menyampaikan ya bahwa ketika Firaun ditenggelamkan Allah di Laut Merah, Jibril sibuk memasukkan pasir ke dalam mulutnya Firaun. Mengapa Jibril sibuk memasukkan pasir ke dalam mulutnya Firaun? Karena Jibril mendengar Allah wahyukan atau berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, jika engkau mendengar
Firaun mengucapkan dia beriman kepadaku atau beriman kepada Tuhannya Musa, maka aku ampuni dosanya. Bapak sekalian, mungkin ini tidak atau kita belum pahami kalimat ini. Tapi kalau kita pahami ini semua, maka sebenarnya kalau kita lihat siapa orang yang paling menyayangi kita di muka bumi ini? Ibu kita. Tapi subhanallah, nanti di hari penghisapan kita justru malah memilih Allah yang menghisap kita, karena Allah jauh lebih sayang kepada kita semua daripada ibu kita sendiri. Maka orang-orang yang hidup, ya mukmin yang hidup di muka bumi, dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia melihat begitu luar biasanya Allah menciptakan tanda-tanda tadi untuk kita mengenalnya. Kalau Anda lihat di depan mungkin, atau mungkin di sebelah kiri kanan kita ada batu-batu, atau mungkin Anda yang pernah ke gunung, maka di sana Anda lihat ada batu yang kecil, ada batu besar, ada batu yang sedang. Siapa yang menyusunnya? Allah yang menyusunnya. Gunung itu begitu kokoh, ya, dengan ada pasirnya, dengan ada awan di atasnya. Siapa yang menyusun itu semua? Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu atau menyampaikan itu dalam Al-Qur'an, dalam surat Fussilat, yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, auzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an itu benar. Ya. Tugas kita apa? Mentadaburinya, mengamalkannya, melihat tanda-tanda itu. Untuk apa? Untuk kita sering melihat atau bergetar hati kita bahwa begitu dekatnya Allah. Kalau seseorang mukmin itu tahu mau kemana hidupnya dan kepada siapa dia akan bertanggung jawab, maka niscaya dia tidak akan mau menjadikan hidupnya bermain-main. Seorang sahabat disebutkan sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW menggambarkan atau menyampaikan dalam perang Badar, sahabat tadi mengatakan atau Rasul menggambarkan kepada mereka saat itu para ahlul Badar, barang siapa yang hari ini berperang di jalan Allah, perang Badar, dan dia terbunuh di jalan Allah mempertahankan agama Islam ini, maka Allah menyiapkan atau memberikan kepadanya surga yang seluas langit dan seluas bumi. Sahabat tadi sedang makan kurma, dia katakan, "Bakhim, bakhim, indah sekali ucapan kau ya Rasulullah." Lalu apa yang terjadi sekalian? Dia sedang makan kurma, tiba-tiba dia mengatakan, dan surga itu tidak akan menunggu hingga kau membuang kurmamu tadi. Apa yang terjadi? Dia buang, dia tumpahkan atau dia lemparkan kurma tadi, dan dia langsung maju masuk ke medan perang tadi untuk mengejar mati di jalan Allah. Itulah iman orang-orang zaman dulu. Iman yang harusnya kita menteladaninya. Ya, zaman sekarang yang sering saya katakan, mungkin ada, mudah-mudahan bukan kita, ya. Ada orang-orang yang begitu lebih mementingkan tidurnya, tapi tidak mau mementingkan Allah yang telah turun ke langit dunia ini untuk mengabulkan doa-doa hamba-hamba di malam hari. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menanti surat cintanya dibaca oleh kita. Tapi ada orang yang satu lembar Al-Qur'an pun dia tidak baca dalam hari-hari kehidupannya. Wallahi teman-teman sekalian, waktu malam yang terlewatkan atau waktu tahajud yang terlewatkan tidak akan pernah bisa kita ulang kembali. Tidak akan bisa. Satu momen atau sholat fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh yang tertinggal, yang kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia segala isinya. Kalau tertinggal satu kali saja, maka tidak akan pernah kita bisa ulang itu. Maka menangislah kita sebenarnya kalau seandainya ada timeline kehidupan kita tadi, ada waktu atau di garis waktu kehidupan tadi, ada hal-hal atau hal kebaikan yang kita terluput di sana. Kita menangis bukan karena kehilangan harta. Mukmin itu menangis bukan karena rumahnya terbakar, tapi dia menangis karena dia terlewatkan sholat malam. Dia menangis karena ada satu dalam hari kehidupannya atau berbagai hari atau beberapa hari yang dia kehilangan untuk membaca Quran. Itulah tangisannya sebenarnya. Maka orang-orang seperti itu Bapak sekalian, Allah hidupkan hatinya. Allah jadikan dia mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi, dan hari-harinya penuh dengan kebahagiaan. Setiap hari dia akan berpikir kebaikan apa lagi yang kita bisa lakukan hari ini.
Kebaikan apa lagi yang saya bisa lakukan untuk orang lain? Dan begitulah para salafus soleh atau orang-orang soleh yang lalu mencontohkan. Ketika Abu Bakar, atau dalam sebuah riwayat Rasul pernah mengatakan bahwa surga itu ada berbagai macam pintu, kata Rasulullah. Saat itu Nabi pernah bertanya kepada jamaah yang hadir, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Itu subuh. Lalu Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, siapa yang sudah menafkahi anak yatim? Lalu Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah mensolatkan jenazah kaum muslimin? Abu Bakar juga menjawab, saya ya Rasulullah. Itu di waktu subuh ya. Maka Nabi menyatakan, atau Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari 8 pintu-pintu surga tadi? Karena pintu-pintu surga itu memanggil orang-orang, ada pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa. Lalu Nabi mengatakan ada, dan aku berharap itu adalah engkau. Maka Nabi pernah menyatakan juga dalam sebuah hadis bahwa kalaulah iman umatku ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka niscaya lebih berat imannya Abu Bakar ya. Maka Islam ya, kita sebagai kaum muslimin, Bapak sekalian, uswah kita itu atau contoh kita, teladan kita bukan orang-orang dari barat, bukan orang-orang yang membuat film-film yang orangnya bisa terbang ya, tapi uswah kita adalah para generasi yang telah menjejakkan peradaban emas sejarah Islam yang begitu luar biasa, yang kalau kita belajar dari mereka maka subhanallah kita akan malu dengan mereka. Mereka yang menanti malamnya untuk tahajud, mereka yang menanti puasa untuk lebih banyak mendiamkan perutnya, untuk lebih banyak bermunajat. Tapi di saat sekarang banyak kaum muslimin justru malah lebih mementingkan makanan daripada satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, pemaaf, tawadu, seterusnya, dan segala macam sifat-sifat yang baik. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah begitu banyaknya iman-iman yang lemah, iman-iman kerupuk kalau mungkin saya boleh katakan. Raganya pun sudah lemah, imannya pun sudah lemah ya. Usaybah bin Ka'af radhiyallahu anha, ketika ada perintah perang dari Nabi SAW, dia katakan malam itu dia membangunkan suaminya, dia membangunkan anak-anaknya, bangunlah wahai suamiku, bangunlah wahai anak-anakku, Rasulullah memanggilmu untuk berperang di jalan Allah, dan aku pun akan ikut berperang bersama kalian. Itu karakter istri seperti itu ya. Seorang istri yang membuat atau menjadikan suaminya lebih jauh dia hormati dari pimpinan perusahaan, yang ketika pimpinan perusahaan tadi lewat dia tertunduk-tunduk saking hormatnya, tapi kepada suaminya seringkali justru malah dia meninggikan suaranya kepada orang yang harusnya paling dia hormati. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pernah disebutkan sebuah riwayat, Rasulullah SAW pulang ke rumah Khadijah saat itu, dan Khadijah melihat wajah Nabi SAW yang lapar. Lalu Khadijah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya membuatkan Anda makanan. Silakan, kata Rasulullah. Akhirnya Khadijah pergi ke dapur membuatkan makanan, dan saat itulah Jibril alaihissalam turun dan menyampaikan wahyu dari Allah kepada Muhammad SAW. Jibril menyampaikan, wahai ya Muhammad, Rabbmu menyampaikan salam kepada Khadijah, dan Rabbmu berpesan ya, bahwa dia menyiapkan sebuah kamar di surga yang tiada bising di sana. Lalu aku pun, kata Jibril, menyampaikan salam kepadanya. Bapak Ibu tahu apa yang menarik dari hadis ini? Surga itu pasti tenang, surga itu pasti indah, surga itu pasti damai gitu kan. Tapi ada kalimat di situ, kamar, tempat, ruangan yang tenang gitu kan. Ternyata para ulama menyebutkan bahwa ternyata kenapa muncul kalimat itu, karena Khadijah itu sepanjang hidupnya bersama Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya di depan Nabi SAW. Sayangnya wanita zaman sekarang tidak seperti itu ya. Padahal wanita itu paling gampang masuk surga. Anda tidak perlu tahajud, Anda tidak perlu sholat rawatib, cukup melaksanakan perintah-perintah wajib
jaga suami, jaga anak-anak, urus kehormatannya, stay home, 8 pintu surga terbuka untuk Anda. Begitu mudahnya perempuan masuk surga. Bapak-bapaknya sama, ya. Artinya begitu gampangnya laki-laki itu sebenarnya masuk surga. Kalau apa? Maka ini luar biasa bagaimana seorang laki-laki ketika dia mencari nafkah untuk keluarganya, ya, keringatnya keluar, itu bahkan subhanallah, itu seperti jihad buat laki-laki tadi, itu suami tadi. Maka Bu sekalian, agama menjadi penuntun yang luar biasa. Jadi apapun urusan kita dalam kehidupan, lihatlah bagaimana Islam menjawabnya, ya. Jadikan imannya kita menjadi juru bicaranya kita dalam segala kondisi. Imannya kita menjadi juru bicara kita dalam segala keadaan. Lihat apa kata Al-Quran, lihat apa kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Maka dari situ kita akan menemukan bahwa sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita ini sebenarnya sudah diatur dengan sangat simpel atau dengan sangat sempurna oleh Allah untuk menjalankan peran kita di atas muka bumi ini, termasuk urusan kesehatan. Kenapa banyak penyakit zaman sekarang? Karena umat Islam jauh dari petunjuk Al-Quran. Kenapa banyak penyakit zaman sekarang? Karena umat Islam tidak tahu bagaimana petunjuk Nabi SAW untuk hidup sehat, ya. Sebenarnya kita kembalikan pada dua hal tadi saja, ya, banyak yang kita bisa perbaiki. Contoh, kalau seseorang menerapkan pola-pola bagaimana Nabi SAW mengajarkan, ya, kalau itu uswahnya kita. Jadi artinya apa? Semua urusan, ya, yang kita mau contohlah Nabi. Maka kalau mungkin saya boleh katakan mengobati penyakit-penyakit degeneratif zaman sekarang, mungkin kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya, maka ikutin saja bagaimana Nabi mencontohkan itu semua. Contohnya apa? Saya pernah sampaikan itu adalah 8 plus 3 plus B. 8 itu apa? Puasa Senin Kamis. 3-nya apa? Puasa Ayal Mudbit. B-nya apa? Berbekam. Itu kan sebuah pola sebenarnya, ya. Tapi untuk orang itu menahan makannya itu kan susah. Kalau Bapak Ibu saya tawarkan makan sama tidak makan, semuanya pilih makan, karena kita ada nafsu. Tapi saking luar biasanya sebuah amal ibadah itu dikerjakan, ya, maka subhanallah akan semakin banyak reward yang kita dapatkan. Contoh tadi puasa itu susah loh. Puasa itu susah bagi orang-orang yang tidak mampu menahan nafsu. Tapi kalau dia sudah mampu melawan itu, maka rewardnya itu luar biasa. Bahkan disiapkan satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dan puasa adalah proses detoksifikasi tubuh yang paling baik. Sel-sel tubuh kita nih, Bapak sekalian, dia melakukan namanya apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri sel, ya. Rentang waktunya adalah sekitar 11 sampai 14 hari, ya. Maka kalau kita bandingkan, kalau kita bagi 365 1 tahun gitu kan, dibagi dengan kayak ambil rata-rata 12 hari, maka 365 dibagi 12, maka akan ketemu angka berapa? 30. Angka 30. Maka 30 inilah yang dijadikan Allah, diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu semuanya, untuk dipaksa kita agar tidak makan sehingga selnya tiap hari bunuh diri, terutama sel-sel yang rusak. Itu yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Ini SOP, lihat, ya. Ada servis tahunannya, ada overhaul tahunannya, gitu. Selesai 30 hari Ramadan. Tapi sayangnya apa? Sayangnya Ramadan tidak dijadikan, ya, tidak dijadikan bulan dimana kita bersih-bersih badan, bersih-bersih hati. Justru malah Ramadan sibuk dengan makan apa, buka bersama siapa, betul? Akhirnya Ramadan menjadi bulan paling tinggi inflasinya di Indonesia. Ya seperti itu. Masjid-masjid justru malah tidak menyiapkan makanan-makanan yang sehat. Sirup di mana-mana, gula pasir di mana-mana, makan minyak di mana-mana, ya. Padahal kalau misalnya Ramadan kita jadikan bulan betul-betul sibuk dengan ibadah, maka nggak usah banyak-banyak lagi makan waktu Ramadan. Karena kita sudah banyak kelebihan beban. Beban apa? Beban lemak. Tanda-tanda orang yang beban lemaknya banyak apa? Gemuk. Gemuk kan? Iyalah. Banyak lipatan di pinggangnya. Dan Nabi sudah menyampaikan isyarat itu. Nabi katakan apa? Bahwa di akhir zaman, kata Rasulullah, aku melihat fenomena di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk, kata Rasulullah.
Nggak laki, nggak perempuan, nggak ngerti lagi dimakan apa. Gemuk itu nggak lucu. Anda lihat anak kita gemuk, jangan pikir itu lucu, penyakit. Ya, jadi kalau ada orang bilang I'm a big bone man, gitu kan, saya laki-laki yang tulangnya besar. Enggak. Kalau badan seseorang itu melentung, melebar akibat terlalu banyak lemak, maka tulangnya nggak melebar juga, tulangnya segitu-gitu aja, nggak bertambah dia. Jadi kalau ada orang misalkan sibuk dengan operasi lutut, nuntikin anti nyeri ke lututnya, tapi beban di atas badannya di perut ya, di perut bagian atas itu, di perut katakanlah itu nggak dikurangi, maka tetap akan terjadi gesekan. Tetap akan terjadi gesekan. Gesekan akhirnya menyebabkan peradangan di badannya. Peradangan apa yang terjadi? Pasti nyeri. Gitu loh. Dan yang jadi masalah adalah di kalangan perempuan. Perempuan itu ya kalau saya katakan, ketika banyak dari mereka yang memakan makanan yang tidak sehat, ya, kemudian makanan-makanan tadi Bapak sekalian diubah oleh tubuh untuk menjadi lemak, maka lemak tadi akan mengacaukan sistem hormonnya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga sebenarnya kalau kita mau sedikit mengurangi lapar saja, ini akan kita dapatkan, ya, kita mengurangi lapar. Dan Nabi SAW juga sudah mencontohkan. Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita bahwa Nabi itu pernah kenyang nggak? Coba Anda baca. Nggak pernah Nabi itu kenyang. Nabi tidak pernah kenyang. Maka ketika seseorang itu Bapak sekalian mengurangi makannya, maka ada beberapa hal yang akan dia dapatkan. Ada beberapa hal yang akan dia dapatkan. Pertama, body fatnya dia, lemak badannya pasti akan turun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terjadi apoptosis, selnya akan membunuh diri sendiri, terutama sel-sel yang rusak. Yang ketiga, tubuhnya ya akan memperbaiki signal-signal yang berhubungan dengan metabolisme gula. Yang keempat, insulin sensitivitas ya, atau sensitivitas insulin akan diperbaiki atau ditingkatkan. Hormon-hormon yang sifatnya membangun ya, itu akan dikuatkan. Kemudian tubuh akan memakan sel-sel yang rusak, dikenal sebagai otofagi. Jadi otofagi itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Dan otofagi itu hanya didapatkan kalau orang itu dalam kondisi lapar. Ya, jadi kalau Anda mulai sekarang ngerasa lapar, jangan langsung makan. Salah satu tipsnya, pertahan dulu sekian satu jam, setengah jam, biarkan tubuhnya bersih-bersih dulu. Maka ketika lapar itu muncul dan tidak ada energi yang masuk di mulut kita dari makanan, maka tubuh akan membongkar energi yang ada di badan kita dari lemak-lemak tadi. Seperti itu. Proses itu namanya autofagi. Dan ini cara yang paling mudah untuk membersihkan badan. Sebenarnya simpel itu. Asal mau ngontrol lapar. Bagaimana cara latihannya? Hari ini hari apa ya? Ahad ya. Kalau nanti malam Anda pergi kondangan kan banyak makanan tuh. Coba nanti di sana jangan banyak makan. Bertahan dengan makan buah sama air saja. Bisa nggak? Insya Allah ya. Berat gitu ya. Atau datangnya menjelang-jelang mau selesai. Ini makan sudah habis kan? Kenapa? Baik. Ada satu quote yang saya sering sampaikan di kajian. Bunyinya begini. Hunger is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau Anda bisa mengontrol lapar, mengontrol apa yang Anda makan dan apa yang Anda minum, maka Anda bisa mengontrol yang lain. Orang yang bisa menahan lapar, dia bisa menahan amarahnya. Gitu. Orang yang bisa menahan lapar, dia akan bisa menahan emosi-emosi negatifnya. Gitu. Ya. Maka mulai sekarang biasakan untuk jangan sering-sering makan. Ya, apalagi yang sudah kelebihan beban badannya. Kita sudah kelebihan beban, ya. Ditandai dengan apa tadi? Lemak di mana-mana, lingkar pinggang mungkin di atas 100 gitu ya. Itu tanda-tandanya. Atau mungkin orang-orang yang bawaan tuh ngantukan terus, ya. Dikit-dikit ngantuk, pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, habis makan ngantuk, apa-apa ngantuk itu.
Tanda nggak beres. Apalagi ada orang, kalau Anda atau kita sensasi kita pengen minum itu kurang, maka itu salah satu indikator tubuh kita lagi banyak sampahnya. Sensasi minum air putih kurang. Jadi kalau orang yang normal tuh bawaannya pengen air putih, tapi kalau air putih yang tidak dia ingin minum dan lebih banyak air-air yang berwarna, maka salah satu kemungkinannya adalah tubuhnya kebanyakan sampah, ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara memperbaikinya, ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki itu semua, sehingga nanti bos sekalian sebenarnya urusan kesehatan itu, ya, itu gampang sebenarnya, ya, asal kita ngerti apa yang kita makan, apa yang minum tiap hari, sehingga nanti dari situ dari situ kita akan bisa belajar, ya, bahwa ternyata kayak misalkan ini tuh ilmu-ilmu sederhana sebenarnya. Ini apa ini? Iya, ini akar alang-alang. Bentuknya kan kayak saluran gitu kan. Gitu. Di zaman-zaman dulu ya, di zaman-zaman dulu tuh Allah mengajarkan kepada manusia itu kan karena dulu nggak ada teknologi. Ya. Dia bentuknya seperti pipa, bentuknya seperti saluran, ya. Maka akar alang-alang ini merupakan salah satu tumbuhan ciptaan Allah yang bisa kita pergunakan untuk membersihkan saluran kemih, ya. Begitu caranya belajar. Itu saya katakan, dimana kita lihat nanti sekalian di situ akan kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi misalkan kalau Anda lihat ini apa? Bapak-bapak nggak tahu, taunya makan jadi doang, ya, taunya jadinya rawon gitu kan, udah jadi. Rawon tuh sehat nggak sih? Sehat nggak rawon? Ini saya tanya beneran loh. Rawon sehat nggak? Sehat, tapi ada tapinya. Kalau makan rawon, dagingnya jangan banyak-banyak, banyakin togenya, banyakin daun bawangnya atau daun selerinya kalau ada. Dagingnya dikit aja. Sehingga nanti kan rawon itu kan isinya kan ada keluar kan itu kan. Kemudian ada lengkuas, mungkin ada jahe segala macam, itu kan bumbu semua itu. Makanya kalau Anda makan rawon, ya tadi airnya diminum. Rawon tuh pakai santan nggak? Cepet banget kalau makanan ya. Langsung enggak gitu kan. Nah, makanya sebenarnya ada satu filosofi yang teman-teman baru sekali pernah dengar mungkin. Let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Jadi apa yang kita makan tuh perhatikan baik-baik. Kalau dia sehat, makan. Kalau nggak sehat, jangan makan. Kalau sudah tahu nggak sehat masih dimakan, namanya apa? Zolim. Iya kan? Sekarang saya tanya, mie instan sehat nggak? Kenapa dimakan? Langsung terdiam. Nggak sehat kan? Nasi goreng sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak, iya kan? Ingat, tubuh kita itu memiliki kemampuan batas toleransi mengkompensasi racun-racun atau bahan-bahan yang tidak bisa diolah. Kalau dia sudah banyak ngomel, dia sudah banyak ngeluh dengan keluhan-keluhan, artinya tubuh kita sudah terlalu banyak sampah-sampah dari makanan yang tidak terurai. Apalagi orangnya jarang makan buah, jarang makan sayur, jarang puasa, jarang minum air putih. Dan kebanyakan orang kayak begitu kan? Sehingga apa? Sehingga badannya mengeluh terus sebenarnya. Padahal kalau kita mengubah sedikit pola makan kita, itu luar biasa efeknya. Sedikit aja ngubah. Pagi-pagi Anda atau sarapan di sini, sarapan orang Surabaya apa? Pecel. Pecel sehat nggak? Oh iya, cepet kalau itu. Pecel sehat, tapi jangan pakai nasi. Lebih sehat, saya ajarin bikin pecel yang sehat. Saya ajarin bikin pecel yang sehat. Nanti kalau Anda mau bikin pecel, kacangnya diganti kacang almond. Apa? Ho.
Kenapa? Mahal. Baik, saya ajarin ilmu mahalnya. Saya kalau kayak saya membuang kata mahal ke tong sampah. Itu kalau saya. Tidak ada kamus mahal di saya. Kalau saya mau beli, tinggal saya angkat tangan, saya minta sama Allah. Betul? Dikabulkan nggak? Yakin aja dikabulin. Dan begitu ya, kalau misalkan saya, kenapa dokter nggak punya pesawat? Karena saya belum angkat tangan minta pesawat sama Allah. Kenapa dokter nggak punya hotel? Karena saya nggak butuh hotel. Mukmin tuh begitu. Dan perhatikan baik-baik, ini di bagian dari akidah kita. Kalau Allah memudahkan sesuatu, pasti dimudahkan. Saya pernah cerita tadi di kajian tadi pagi, saya katakan saya pernah pengen beli satu jam. Jam itu harganya kalau nggak salah sekitar 5 juta. Jam itu nggak punya uang, nggak ada anggaran. Tapi apa saya kerjakan? Apakah saya ibarat kata mundur balik kanan, terus kayak orang kesepian atau kayak orang ngelongso gitu gara-gara nggak bisa beli? Oh enggak. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Saya tunjuk jam itu, saya bilang sama Allah, ya tolong murahkan. Ya Allah, izinkan saya membeli jam ini. Ya mungkin tidak ada 6 bulan saya beli jam itu. Begitu mudah Allah kasih. Tapi begitu mudah Allah kasih dan begitu mudah juga Allah menegur kita. Jam itu membuat saya itu merasa bahagia banget. Bahkan feeling saya mungkin meningkatkan kegantengan saya beberapa persen, mungkin karena pakai jam itu, mungkin terasa. Boleh lucu-lucuan sedikit kan daripada ngantuk. Nah, subhanallah, tiba-tiba Allah tegur saya. Allah tegurnya gimana? Allah tegur dalam sebuah acara, saya lagi nunggu panitia jemput, Allah bilang ini. Di samping saya itu ada bapak-bapak supir taksi, dia lagi sholat duha, saya lagi baca Quran. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Kira-kira pesan nggak itu? Kalau udah pesan gitu, kira-kira apa yang harus dikerjakan? Sedekahin jamnya. Saya kerjakan. Jam seharga 5 juta itu saya sedekahin ke supir taksi sebelah itu. Sambil saya ambil uang cukup banyak waktu di ATM, saya kasih sama dia. Kenapa? Pasti Allah ganti. Tenang aja. Iman tuh begitu. Ya. Kemarin saya pernah kalau Anda mau merasakan sensasi perasaan di kolbu atau iman kita yang lebih baik, maka ini ada kencelengan nggak? Lewat. Sebutlah ada kencelengan. Biasanya kan ada kencelengan, kita salah satu duit yang paling favorit masuk ke kencelengan, duit berapa? 2.000. Mintanya apa? Rezeki, jodoh, harta, anak. 2.000 kenceleng. Biaya operasional malaikat tuh lebih besar sekarang. Nggak cukup 2.000. Ya. Padahal dia punya duit lain loh, dompetnya loh. Itu namanya apa? Bakhil. Al-bakhil gitu kan. Penyakit pelit. Penyakit nggak itu? Penyakit. Ya. Maka sekali-sekali dan coba latihan. Ketika kencengan itu lewat, di dompet Anda ada uang 100.000. Ambil 100.000 yang paling bagus. Lalu 100.000 tadi sekalian masukkan ke dalam kencengan tadi. Tanpa rasa apapun, sama rasanya seperti Anda memasukkan 2.000 tadi. Cis. Kalau lebih luar biasa lagi, ini tipsnya saya kalau mau dikerjakan, habisin isi dompetnya. Ya, ada uang di situ, kalau ada misalkan, ya cukup berapapun itu habisin, kasih ke orang. Anda jalan mungkin Anda keluar sini tiba-tiba Anda lihat bapak-bapak pakai gerobak, ibu-ibu pakai gerobak, terus anaknya di dalam gerobak sampah tadi. Gitu. Itulah pesan dari Allah untuk apa? Untuk kita. Ya. Apa hubungannya dengan kesehatan? Ada. Ya. Mukmin itu sekalian kesehatan utamanya bukan kesehatan fisik, tapi kesehatan hati. Fisik akan sehat kalau hatinya sehat. Semua penyakit fisik akan dimulai dari masalah yang ada di hatinya. Semakin bermasalah hatinya, semakin rusak fisiknya. Gitu. Maka jangan dibenerin fisiknya. Kolbunya dulu dibenerin. Dengan cara apa? Banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang lain dengan amal ibadah yang sudah diperintahkan.
baik yang sudah diwajibkan atau mungkin kita disunahkan untuk mengerjakan sebagai sedekah, ya infak seperti itu. Ya, kerjakan itu. Ya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Banyak sebenarnya. Ya, kita mungkin tiap hari coba Bapak Ibu sekalian gini. Anda kalau mungkin sekarang ada kencelengan lewat, terus Anda masukkan uang 100.000, itu pahala? Pahala, pasti pahala insya Allah. Tapi ada yang lebih berpahala dari itu dengan cara apa? Anda keluar dari rumah Anda untuk mencari orang yang susah, dan Anda kasih dengan tangan Anda uang 100.000 tadi. Apa yang akan terjadi? Luar biasa. Mungkin bisa jadi mereka akan berlinangan air mata, menangis karena sudah terlalu lama mereka belum pernah pegang uang 100.000. Saat air mata mereka menetes seperti itu, maka apa yang terjadi? Pintu-pintu langit terbuka untuk Anda, dan doa Anda mustajab. Ya, seperti itu caranya. Maka kalau anak saya sakit atau mungkin saya pun merasa gundah gelisah segala macam, ya, yang saya kerjakan apa? Saya akan ambil handphone saya akan sedekah. Semakin banyak orang yang memusuhi saya misalkan gitu kan, semakin banyak saya akan sedekah. Biarkan gulungan kebaikan itu kembali ke mereka dalam bentuk hidayah. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat buruk sama Anda, jangan jadi ikut-ikutan setan juga. Jadilah malaikat untuk mereka. Seperti itu. Ya, itu cara kita untuk mendidik hati kita. Ada orang ngomongin kita, fitnah kita, gibah kita, biarin aja. Anteng aja, tenang aja. Nanti di depan Allah, nanti di yaumil hisab, minta sama Allah, ya Allah, saya pengen pahala hajinya, saya pengen pahala sedekahnya, saya pengen pahala puasanya, saya pengen pahala umrohnya, minta semua sama Allah sehingga orang itu bangkrut. Itu ada hadisnya seperti itu. Orang-orang yang memfitnah dan menggibah itu kayak begitu. Jadi hati-hati dengan ngomongin orang lain. Kalau tidak perlu ngomong, jangan ngomong. Karena ada pernah katakan, ketahuilah kalian nanti ada orang, kata Nabi itu orang yang bangkrut. Apa itu orang bangkrut? Kata para sahabat, apakah orang yang perniagaannya tidak untung atau rugi? Bukan, kata Nabi. Tapi orang yang hari-harinya sibuk dengan memfitnah, menggibah orang lain, ya, sehingga satu persatu amalnya diambil oleh orang yang dia fitnah dan dia gibah tadi, sampai akhirnya amal dia habis, dosanya orang yang dia fitnah ini dikasihkan kepada orang yang memfitnah tadi. Makanya Ibnu Abbas, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada orang yang ngomongin jelek, pokoknya mencaci-caci segala macam dia, apa yang beliau kerjakan? Beliau memberikan satu tandan kurma yang sedang ranum-ranum dan memberikan hadiah kepada orang tadi. Ini hadiah untukmu wahai saudaraku, karena dengan apa yang kau ucapkan saya belajar memperbaiki diri saya. Kayak begitu. Jadi kalau ada orang nanti, ya, lagi-lagi ngomongin kita, tenang aja, gak usah khawatir. Dan ini bagian dari kesehatan hati, kesehatan kolbu. Dan kolbu itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Kalau nggak syubhat, syahwat. Ya, kalau nggak syubhat, syahwat. Apa hubungan dengan penyakit-penyakit yang ada? Contoh, kolesterol misalkan. Kolesterol itu kira-kira penyakitnya ada hubungan dengan penyakit hati nggak? Ada loh, kalau saya sih. Maksudnya apa? Kira-kira orang yang kena kolesterol, orang yang lebih sering puasa, atau orang yang lebih banyak makan? Orang yang banyak makan kira-kira penyakit nggak? Penyakit kolbu itu ada dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Kalau orang banyak makan kira-kira masuk kemana? Syahwat, nafsu kan? Hawa nafsu. Gitu. Jadi hati-hati dengan hati kita. Maka jaga hati baik-baik, dan hati kita itu tidak perlu banyak-banyak makan. Jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak makan. Ya, jangan terlalu banyak makan. Mulai sekarang. Itu saran saya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara kita mendapatkan atau membuat makanan-makanan yang sehat, ya, sehingga nanti teman-teman sekalian punya kebiasaan hidup yang sehat. Contoh, misalkan Anda pengen makan soto, misalkan, bagaimana caranya makan soto yang sehat? Caranya gimana? Saya ajarin caranya ya. Anda beli soto, kan ada kuahnya kan, di situ ada daun bawang sama daun seledri, betul? Sehat nggak itu? Insya Allah sehat. Ada sambal, oke? Udah mulai was-was nih kayaknya.
Sotonya dimasukin daun bawang, daun seledri, kasih sedikit sambal. Udah makan tuh. Gak usah pakai nasi. Kan sudah banyak lemak. Pakai ayam nggak? Kalau ayam kampung silakan. Tapi kalau ayam tidak kampung nggak usah. Sehat nggak itu? Yakin? Insya Allah. Itu namanya itu makan apa? Gitu kan? Makan sup, sayur. Ya, caranya begitu. Itu kalau saya sih, kalau saya makan soto begitu, emang nggak pakai nasi. Kuahnya saya minum. Ya, tadi saya minum apa tadi pas siang tadi diajak makan panitia makan di restoran. Itu kuahnya saya tahu ini kuahnya sehat sekali. Jadi kuah itu saya minum sampai habis kuahnya. Ikannya saya makan, kemudian kuahnya saya minum. Karena dalam kuah itu kan ada bumbunya kan? Ya, ada bumbu di situ. Ya. Ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya macam-macam. Ya, maka semakin bagus makanan tadi kita makan, maka semakin baik juga badan kita. Kalau dia mengandung banyak nutrisi-nutrisi yang masih utuh. Lagi-lagi saya sampaikan, tadi kita cerita tentang misalkan nasi goreng. Nasi goreng itu sehat nggak? Sehat nggak? Nggak. Kenapa nggak sehat? Apa cuma minyak doang? Saya agak khawatir ada yang jual nasi goreng di sini. Kemarin pas di Batam, pas lagi ada kajian, ada bapak-bapak ngirim surat ke saya, dokter, saya jualan gorengan. Setelah dengar kajian dokter, saya merasa bersalah. Dia bilang, ya baguslah kalau sudah merasa bersalah. Artinya kita bisa ubah kan. Abang-abang gorengan yang sudah jual gorengan kan bisa diubah jadi jualan buah. Ya nggak? Siapa yang beli? Kita kan yang beli kan, orang-orang yang sudah mulai sadar hidup sehat, kan gitu kan? Orang-orang yang lebih berbinar-binar melihat buah-buahan daripada gorengan, gitu loh. Jadi abang-abang gorengannya bisa diganti tuh. Kalau lagi musim hujan misalkan hari dingin, ya nggak usah jual buah, jual kayak kacang rebus, ubi rebus, kan bisa. Kasih sambal sedikit, betul? Sebenarnya mudah loh. Asal pasarnya ada. Maka mulai sekarang niatkan hidup sehat itu sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Niatkan hidup sehat itu sebagai rasa ketaatan atau ketaatan kita kepada Allah, bukan untuk gagah-gagahan. Ya. Sehingga nanti ketika Anda mulai berperilaku hidup sehat itu kayak apa? Benerin salah satunya makanan. Salah satunya. Sudah tahu nggak sehat, jangan dimakan. Kan gitu. Teh manis sehat nggak? Tergantung. Ada pula alasannya. Teh manis sebenarnya kalau teh saset sih sebenarnya nggak sehat. Kalau tehnya saset, kalau tetap pengen makan teh ya tehnya teh tubruk, teh yang masih daun-daun gitu loh, itu lebih baik. Tapi kalau tetap Anda pengen minum teh saset, ya sudah minum teh sasetnya aja, nggak usah pakai gula gitu. Kopi sehat nggak? Sehat, asal jangan kopi yang kemasan. Kopi bubuk itu bagus untuk menahan rasa lapar. Jadi kopi itu dia bisa menekan rasa lapar kita. Maka pagi-pagi ya kalau bapak-bapak pengen tidak banyak makan ya minum kopi aja. Manisnya dari mana? Makan kurma. Makan kurma, minum kopi. Manis kan? Benar nggak sih? Iya benar. Ada minum teh tawar. Di sini makan nanas. Manis nggak? Manis, nggak boleh pakai gula pasir kan? Kan sudah saya bilang bahwa gula pasir nggak sehat. Ya, gula pasir nggak sehat. Jadi itu kurangi itu nasinya, kurangi gula pasirnya, kurangi minyaknya, kurangi tepungnya. Nanti wajah Anda akan glowing. Oh isu. Glowing itu maksudnya berseri-seri karena tidak ada hambatan. Aliran darahnya lancar. Ya. Nanti kalau Anda mulai membiasakan seperti itu, maka tadi saya katakan tubuh kita akan senang banget ya. Bahkan kalau mungkin kita bicara misalkan tempe aja misalnya ini. Tempe ini kan salah satu makanan yang sehat. Sangat sehat insya Allah ya. Asal jangan digoreng. Terus diapain? Jadi makan aja kayak begini.
Anak saya umur 2 tahun, dia bisa ngemil tempe kayak begini. Tempe itu sudah matang. Kan sebenarnya kan kedelainya sudah direbus, ya kan? Yang dimaksud mentah itu apa? Karena nggak digoreng. Maka tempe kayak begini, kalau apa ya? Nggak ada madu ya? Oh, nggak apa-apa. Ada kurma? Nggak ada juga, nggak apa-apa. Jadi kalau tempe kayak begini, Anda jadikan pagi-pagi sebagai pengganti bubur ayam, itu bagus. Caranya gimana? Tempe di blender sama kurma, terus dikasih garam. Garam ini dikit, garam mineral atau garam himat atau garam gunung biasa gitu kan. Kemudian kasih sedikit ini jahe. Maka dengan makan seperti itu Anda sudah mengubah kehidupan Anda. Serius ini ya. Karena tempenya ada probiotiknya, kurmanya ada prebiotiknya, jahenya penguat pencernaannya, garamnya mineralnya. Hanya dengan mengubah kayak begitu. Jadi mulai besok sarapannya diganti ya. Boleh nggak makan pecel? Boleh, tapi pecelnya pakai kacang almond. Ada nggak yang jual? Ada sebenarnya kalau ada yang minta kan. Atau kalau nggak, kacangnya Bapak Ibu jangan digoreng, kacangnya di oven, disangrai, jadi nggak ada minyak kan, sehat insya Allah ya. Atau kacangnya menggunakan kacang mete itu sehat ya. Oh dokter, tapi kan kalau begitu biayanya lebih mahal kan, gitu kan ceritanya kan. Terus banyak orang yang belum paham bahwa ada satu konsep sedekah yang kita selama ini belum mengerti, bahwa sedekah paling baik memang terhadap keluarga kita sendiri, itu benar. Tapi ada sedekah yang lebih tidak kalah baiknya, adalah bersedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda memasukkan sesuatu yang sehat kayak begini, diniatkan untuk bersedekah kepada tubuh kita, maka dapat pahala loh. Gitu maksudnya. Maka jangan pernah pelit kepada badan. Berikan yang terbaik kepada badan kita. Berikan terbaik. Salah satunya ya makanan yang sehat, minuman yang sehat, seperti itu. Ya. Baik. Kita kembali ke tadi. Ke urusan kolbu dulu ya. Balik situ dulu. Jadi mulai sekarang kalau fisiknya mau kita perbaiki, maka benerin dulu kolbunya. Kolbu adalah organ yang saya sendiri tidak tahu apakah itu jantung atau apa, tapi mungkin di bagian dari jantung. Karena dia organ yang menjadi perkumpulan ruh dan jasad. Kolbu dia mengatur semua. Ya, jadi kalau dia sudah sehat maka semuanya akan sehat. Jadi kalau dia memerintahkan kita misalkan makan atau mungkin ini sehat, ini enggak sehat, ya ikutin aja karena dia rajanya. Ya, dia rajanya. Bagaimana kolbu ini kita bisa sehatkan? Salah satunya ada salah duanya adalah dengan cara membiasakan diri untuk tidak banyak-banyak makan. Jadi kalau Anda mulai sekarang membiasakan untuk tidak banyak makan, maka nanti lama-lama kolbunya akan terasa. Itu yang pertama. Atau Anda membiasakan untuk lebih banyak berpuasa. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, Anda mulai membiasakan untuk lebih banyak makan sayur-sayur dan buah-buahan. Maka nanti kolbu Anda, iman kita akan lebih terasa dan lebih gampang bergetar dengan kalimat-kalimat Allah. Karena makanan akan mempengaruhi perilaku kita. Dan bagaimana kita memperbaiki sel-sel lambung kita? Sel lambung kita itu dia mengalami apoptosis atau bunuh diri dalam jangka 3-5 hari. Itu sebabnya ada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu salah satu cara dari Allah untuk apa? Untuk membersihkan sel-sel lambung kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya, secara sains memang dijelaskan bahwa memang sel lambung kita itu mulai terjadi renewing lah, refreshing atau mungkin apoptosis tadi pada waktu 3-5 hari. Ya, maka mulai sekarang ya salah satu caranya adalah mulai sekarang biasakan untuk lebih banyak tadi puasa atau lapar mulai sekarang ya, sehingga apa? Sehingga yang didapatkan nanti apa? Raganya sehat, kolbunya pun akan sehat gitu. Orang yang puasa pasti sehat fisiknya ya.
Yang luar biasa lagi, puasa itu lebih seperti kayak gini, seperti orang ngedifrak komputer. Dia seperti ngedefrak. Komputer lagi hang gitu kan atau apa, dipencet reset atau mungkin lagi bermasalah, dia dibikin defrak. Defrak itu disusun lagi tuk 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 tuk, itu puasa. Ya, itu salah satu toolsnya, ya. Seperti itu. Lalu, bagaimana kita menjelaskan atau bagaimana kita memperbaiki badan kita dengan apa-apa yang Allah tumbuhkan di atas bumi ini, ya. Kita belajarnya sederhana aja, ya, maksudnya biar Bapak Ibu lebih gampang atau gampang mempraktekannya. Kalau Anda sempat lihat postingan saya, ada satu postingan saya, hashtagnya, tagarnya itu anti gatal JSR. Isinya itu adalah ini, kemudian ini, sama satu lagi saya lupa apa tuh, kalau nggak salah kunyit, salah. Serai, anti gatal JSR. Itu kita praktekkan, kita coba, uji coba ke pasien-pasien yang psoriasis. Salah satu penyakit autoimun yang rodok sulit diobatin sebenarnya. Dan subhanallah, dia minum rebusan serainya, kemudian lengkuasnya, kemudian jahenya, kemudian ininya dia punya sisa rimpang-rimpangnya itu dihancurin, di blender dan dibalurkan ke bagian yang kena psoriasis tadi, dan subhanallah kuasa Allah tuh tidak ada 2 hari itu mulai terjadi perbaikan, ya. Dan ini bisa dipakai banyak atau bisa juga dipakai bagi orang-orang yang juga mengalami alergi-alergi yang lain, seperti itu, atau masalah-masalah atau gangguan-gangguan pencernaan yang lain. Jadi ada serainya, ada jahenya, ada lengkuasnya, itu. Yang luar biasa lagi apa? Yang luar biasa lagi kemarin itu ada satu case lah. Case itu maksudnya ada pasien yang preeklamsi itu darah tinggi waktu hamil, ya. Kemudian biasanya kalau orang yang atau mungkin bayi-bayi yang disesar gitu kan, kalau dia preeklamsi itu akan disuntik dengan ada satu bahan namanya surfaktan. Surfaktan itu akan mematangkan parunya karena dia lahirnya tidak sempurna, tidak optimal. Nah, subhanallah, akhirnya salah satu guru saya mencoba meramu gitu kan, ya, dari apa-apa yang Allah ciptakan ini, dan ternyata subhanallah ketika serai ini ketemu dengan jeruk purut, itu ternyata bisa sangat berperan untuk mematangkan paru bagi anak-anak. Jadi ibunya minum itu gitu. Artinya apa? Sebenarnya secara umum kalau serai ini ketemu jeruk nipis itu efeknya ke badan kayak seperti tanda kutip kayak stem cell gitu loh. Karena serai ini adalah salah satu steroid alami yang Allah ciptakan, steroid. Jadi bapak-bapak pagi-paginya saya ajarin cara bikin sarapan paginya. Anda ambil tempe, potong-potong gitu kan, kasih garam sedikit, kasih madu, minumnya teh serai, ya. Itu akan mengubah kehidupan kesehatan Anda insya Allah. Atau pagi-pagi Anda bikin bubur ayam ala-alanya kita. Caranya gimana? Anda blender alpukat, kemudian alpukatnya Anda sedikit kasih madu, sedikit kasih garam, kemudian kasih masuk suiran kurma di situ. Sehat nggak? Sehat mana dengan bubur ayam? Murahannya mana? Sama harganya kok. Coba aja. Nggak perlu banyak-banyak juga kan. Pagi-pagi jangan banyak-banyak makan, makanya. Ya, pagi-pagi itu jangan banyak makan. Apalagi makan makanan yang berminyak. Ya. Coba dalam seminggu nih, coba saya mau tantang Anda. Anda berani menerima tantangan saya nggak? Saya tanya dulu, berani menerima tantangan ini? Belum kuat suaranya. Berani nggak menerima tantangan saya ini? Allah saksinya ya. Baik, Anda sudah jawab berani ya.
dalam seminggu ke depan, dalam 7 hari ke depan, ini yang harus Anda kerjakan. Apa itu? Tidak ada nasi putih. Berat dok, berat. Katanya siap. Siap nggak? Oke. Lihat nanti, laporin sama saya. Tidak ada nasi putih yang pertama. Yang kedua, tidak ada gula pasir yang masuk ke badan. Ini saya ngajarin resep sederhana, cara sederhana, tapi kalau Anda kerjakan, tubuh Anda akan teriset sendirinya. Believe me, percaya saya. Karena sudah banyak dikerjakan oleh banyak-banyak orang, dan mereka memang mendapatkan ini semua. Yang pertama tadi, nasi putih yang nggak ada. Yang kedua, nggak ada gula pasir. Yang ketiga, nggak ada tepung. Tepung dan segala produknya. Yang keempat, tidak ada minyak. Jadi kira-kira di situ bakwan masuk nggak? Maksudnya masuk kategori nggak boleh dimakan nggak? Masuk lah, masuk. Kan tepung kan? Ada minyak kan? Nah, lupakan bakwan dalam waktu seminggu ke depan tidak ada bakwan di antara kita. Oke? Tidak ada nasi di antara kita. Nanti lihat. Tadi saya subhanallah waktu makan siang sama wanita itu ada bapak-bapak cerita ke saya, subhanallah, dia menerapkan betul-betul apa yang saya sampaikan ini, dan 3 bulan coba turun 18 kilo. Dia sekarang bisa goes sepeda kemana-mana coba. Yang katanya sering sakit, sering apa, itu ternyata luar biasa. Padahal cuma ngerjakan itu doang loh. Efeknya banyak sekali. Jadi kalau Anda makan soto, makan apanya? Kuah, apa lagi? Daunnya kan? Sama apa? Cabai. Bawangnya dimakan nggak? Kan ada minyak. Ayo. Dok, kenapa ini begitu berat? Sebenarnya bukan itu tujuannya. Yang saya mau ajak teman-teman di sini adalah mari kita bangun kebiasaan hidup sehat dulu. Ini kebiasaan hidup sehat nggak ada, tiap hari nyampah, terus nanya lagi Sabtu Minggu boleh cheating nggak? Cheating kayak gimana? Tiap hari cheating kok, ya kan? Coba saya tanya di sini. Ini survei. Siapa yang hari ini sudah makan nasi putih, angkat tangan? Banyak kan? Coba angkat yang tinggi, coba saya pengen lihat. Siapa yang sudah makan nasi putih? Baik. Siapa yang sudah mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk, angkat tangan? Oh, banyak juga. Siapa yang sudah mengkonsumsi tepung? Bangga gitu. Gitu kan. La ilaha illallah. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang hari ini sudah minum air 2 liter? 1, 2, 3. Coba. Siapa yang hari ini sudah makan sayur? Kelihatan kan status kesehatannya kan? Siapa yang hari ini sudah makan buah? Ya. Lebih banyak yang tidak sehat. Kelihatan. Jadi kalau kita sekarang membayangkan negeri kita ini, ya tidak heran Bapak sekalian, banyak orang penyakitan. Yang jadi masalah adalah apa? Banyak orang tidak paham. Jadi Bapak sekalian, saya saran kepada Anda. Jadi kalau Anda punya anak atau mungkin di rumah Anda punya lemari makan atau kulkas seperti itu, cobalah jangan diisi dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Karena kalau Anda isi dengan makanan-makanan yang tidak sehat dan itu dimakan oleh anak-anak Anda, maka kita sedang mempersiapkan gen-gen yang cacat. Iya, betul. Ya, jadi sayang loh sebenarnya. Jadi isilah kulkas kita mulai sekarang diperbaiki isinya. Salah satunya isi kulkas. Kulkas yang paling baik untuk kesehatan adalah kulkas yang kosong. Kenapa? Baik, saya jelaskan begini ceritanya. Kalau kulkas yang kosong, dia pengen beli buah, dia pengen makan buah. Dia pergi ke pasar atau dia petik buahnya, dia makan. Itu bagus. Daripada masukin buah ke dalam kulkas. Tapi itu jauh lebih baik ada buah dalam kulkas daripada di kulkasnya lebih banyak sosis, nuggets seperti itu. Gitu caranya. Kan membangun kebiasaan sehingga nanti anak-anaknya nggak ada pilihan. Ketika pengen makan, pengen apa, dia buka kulkas ada buah, dia makan buah, dan orang tuanya mencontohkan gitu. Semudah itu sebenarnya, ya.
Itu salah satu tipsnya. Apalagi mungkin salah satu caranya adalah isilah kulkasnya dengan pare, penuhin pare. Jadi ketika malam hari ada keinginan untuk makan, buka kulkas, batal makannya, tidur lagi, dia akan sehat itu. Jangan ciptakan peluang-peluang untuk hidup tidak sehat, ya. Jadi 80%. Jadi nanti seminggu ke depan coba Bapak Ibu kerjakan apa yang saya sampaikan tadi. Itu beberapa tadi Anda stop dulu, stop. Bener-bener stop deh, tenang aja. Dan tidak akan mati insya Allah. Nanti kalau nggak makan nasi gimana? Hidup, tetap hidup. Nanti kalau nggak makan daging gimana? Gajah nggak makan daging, badannya gede. Dokter ngajarin vegetarian? Enggak, Rasulullah makan daging. Ya, tapi maksud saya itu kita sedang meng-create dulu, ya, meng-create atau menciptakan kebiasaan hidup sehat. Oke. Jadi beberapa yang saya sampaikan tadi itu di stop dulu, ya. Selama berapa hari? 7 hari dulu lah. Ada tambahan lagi nggak? Ada. Tambahan lainnya apa? Anda mengurangi atau menyetop dulu lah ya, makanan-makanan olahan dalam kemasan. Ya, di stop dulu loh. Jadi yang Anda makan tiap hari itu semuanya fresh. Itu cara paling mudah untuk memperbaiki badan dan menyehatkan badan kita. Kemudian tadi salah satunya benerin sarapannya. Sarapan paling baik apa? Roti. Sekian lama makan roti, tidak juga lancar bahasa Inggrisnya. Sekian lama makan pizza, nggak juga lancar bahasa Italinya. Gitu-gitu aja. Makanan kita tuh, ya, coba lihat orang tua kita zaman dulu kalau sarapan paginya apa? Singkong. Singkongnya dikukus kan, dimakan pakai apa? Sambel. Sambel tuh enzimnya. Singkongnya karbohidratnya. Sehat. Singkongnya diapain? Dikukus, direbus, digoreng nggak? Nah, itu udah pinter. Ya, kembali ke zaman dulu. Oh, singkong, habis itu dia butuh yang manis, dia makan pisang. Pisangnya diapain? Rebus. Makanya orang tua kita zaman dulu tuh bertahan. Ya, bertahan maksudnya jarang sakit-sakitan kan? Meskipun mereka edisi Pentium lama gitu kan, Pentium 1, Pentium 2 gitu. Tapi bertahan. Bapak saya umur 82, bapak saya, insyaallah semoga jaga beliau, umurnya 82 tahun. Ya. Makan tuh sangat-sangat milih, sangat milih. Dia punya kakak, dia punya adik 2, abah saya itu. Nah, adiknya ini wajahnya lebih tua dari dia. Dan saya baru tahu rahasia kenapa. Karena abah saya itu, bapak saya itu orangnya easy going banget, sukanya senyum, ajak candaan gitu, suka banget ya. Dan makannya nggak aneh-aneh, ya nggak aneh-aneh, kayak dia nggak kenal pizza, dia nggak kenal sosis, nggak kenal nugget, nggak makan gitu-gituan. Dia makan ikan yang mau milih ikan sungai, lebih sehat gitu kan, seperti itu. Jadi kita belajar dari mereka sekalian. Itu salah satu tipsnya. Atau juga kita tehnya, minuman juga. Jadi pagi-pagi itu jangan lagi banyak makan. Pagi-pagi jangan lagi banyak makan. Ya. Minuman diganti dengan apa? Ini kan bisa dibikin minuman. Anda potong, kasih jahe sedikit, kasih air panas, minum, jadi minuman sehat. Murah nggak? Murah. Ya. Atau ini juga bisa dijadikan minuman pagi. Anda rutinkan minum kayak begini, maka tulang Anda akan kuat. Anda minum kayak begini, maka tubuh kita akan dibersihkan sama dia. Banyak manfaatnya. Atau ini juga Anda bisa bikin kunyit. Ya. Kunyit dipotong-potong, ya, potong kecil gitu. Atau mungkin paling bagusnya diparut. Kunyitnya diparut, ini dikupas, parut, gitu. Kemudian serai juga kalau mau diparut boleh diparut. Kenapa diparut? Dengan diparut itu lebih mengecil ukuran molekulnya. Dikasih air panas, ya. Kemudian setelah agak panas, setelah dia agak sedikit turun panasnya tadi, dikasih jeruk nipis. Minuman kayak begini akan membuat
Ibu bapak gampang hamil, terutama ibu-ibu. Kalau bapak nggak bisa hamil. Ya. Minuman kayak tadi itu bisa memperbaiki mens. Ya, ibu-ibu ya terutama. Mudah kan sebenarnya kan? Hanya dengan bermain kayak begini-begini doang. Bawang. Kita bawang. Bawang ini ada salah satu makanan kita yang merupakan makanan yang bisa kita gunakan untuk mengikat logam berat. Namanya apa? Sambal mata. Jadi bawang-bawang gitu, kemudian cabai sedikit, kemudian serai, jangan kasih minyak goreng lagi. Kan sambal mata pakai minyak goreng tuh. Kasihnya minyak, boleh pakai minyak kelapa boleh, atau zaitun lebih baik. Ya. Seperti itu. Itu udah makan. Bagaimana cara bikin nasi gorengnya? Ini saya ajarin cara bikin nasi gorengnya. Nasi Anda kukus. Nasi apa? Jangan nasi putih, tapi nasi merah, nasi hitam, atau beras coklat, brown rice. Kukus, kemudian sambal matah tadi, ya, itu sudah siap gitu kan? Ada cabenya, ada bawangnya, ada serainya. Anda masukkan ke dalam nasi tadi. Kebayang? Masukin suiran ayam kalau ada. Kasih sedikit dengan suiran kurma. Itu very healthy, insya Allah. Ada minyak? Gak ada. Sehat? Seratnya ada, vitamin ada, mineral ada, semua ada situ. Ikan tuh protein. Ikan bagusnya diapain? Diapain? Ikan itu bagusnya di pensil. Ikannya di file. Ini saya ajarin caranya ya. Biar ada ide. Jadi mulai sekarang supaya apa? Bapak ibu, terutama ibu-ibu nih, Anda bisa mengubah kesehatan keluarga Anda dengan memperbaiki isi piring bapak dan Anda sendiri di rumah. Ya. Ikan nih, misalkan ikan gabus. Di file ikannya. Kemudian ikannya tadi dikasih jeruk nipis, dikasih zaitun, dikasih lada, dikasih garam. Aduk-aduk, masukin dalam satu wajan gitu kan, disangrai, bukan disangrai tapi dipensil namanya itu, bolak-balik sampai dia matang. Kebayang? Dimakannya pakai dressing, biar keren sedikit makanannya, dan tetap murah, tenang aja. Dressingnya pakai apa? Pakai alpukat. Alpukat ada blender, kasih bawang putih di blender, terus dikasih lada, dikasih garam, kasih zaitun sedikit. Dia bentuknya kayak bubur. Jadi si ikannya tadi dicuil pakai dressing, pakai alpukat tadi. Enak gak? Saya udah nyobain, enak. Ya. Pagi-pagi sarapannya apa? Tadi kan kita bicara tadi ada tempe kan? Tadi ada tempe. Nah, supaya tempe ini berkembang di perut kita, maka pagi-pagi bos sekalian Anda bikin salad dari sayuran. Ya. Contohnya apa? Yang jelas bukan jengkol. Ini pete sore. Pete ini sehat nggak? Sehat? Serius. Asal jangan banyak-banyak aja. Karena dia asam. Pete sama jengkol itu sehat, dia mengandung antioksidan. Ada penelitiannya. Pada saya pernah diskusi dengan seorang teman, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Sebab terlalu asam. Kalau dia asam yang masuk ke badan kita bisa mengganggu asam kita dan nanti buang air kecilnya jadi bau. Jadi banyak buah-buahan yang kita bisa pakai, atau sayuran ya, yang kita bisa pakai untuk jadikan pagi-pagi itu salad. Saladnya apa? Ya misalkan ada potong timun, potong wortel, potong brokoli, atau potong sawi gitu kan, potong-potong kecil aja, pakai mangkok kecil-kecil sebegini, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih lada sedikit. Tadi makan tempe sini kan, tempenya Anda makan tempe kayak begini, misalkan tempe kayak begini, 2-3 potong, 2 potong aja cukup lah. Anda celupin pakai madu tempenya.
Sehat nggak? Insya Allah sehat. Aman? Insya Allah aman. Ya, ini probiotiknya, sayurnya prebiotiknya. Maka itu cukup untuk memberi energi ke badan kita sampai siang hari, bahkan sampai sore. Ya, minumnya apa? Tadi jahe boleh, serai boleh, macam-macam. Ini salah satu tips ya. Ya, kenapa saya katakan ini perlu kita benerin, karena memang sampai hari ini kita tidak banyak diberikan pola-pola untuk memperbaiki isi piring kita. Anda bayangkan kalau misalnya Anda datang ke seorang, bahkan seorang yang herbalis sekalipun, ya, kalau herbalis itu tidak mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki isi makanan di piring atau makanan kita hari-hari, akan berat obat itu atau herbal tadi untuk bukan agak berat, akan lama gitu kan. Padahal kalau kita mengganti makanan-makanan kita tadi dengan yang sehat, maka sebenarnya tubuh akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini kata kuncinya. Asal kita ngerti. Ya, tadi saya katakan, kenapa sesuatu yang diolah, ya, semakin banyak pengolahannya, dia akan semakin hilang nilai gizinya. Nasi sudah gula, kan glukosa kan dia kan, glukosa dikasih minyak, jadi lemak lagi. Dimakan nasi goreng tadi kan, maaf, dimakan sama telur, telurnya diapain? Goreng. Protein kan telur kan? Protein digoreng rusak nggak? Rusak. Dimakan sama apa? Bakwan. Kalau nggak kerupuk, gitu kan? Kerupuknya apa? Tepung, gula lagi, karbohidrat lagi. Minumnya teh. Jadi apa yang dimakan? Bukan sampah, rasa. Halal nggak? Toyib nggak? Udah tahu kan toyib itu? Jadi jangan jadi, kenapa Dr. Zul Akbar melarang kita makan yang toyib yang mana? Udah jelas nggak toyib gitu kan? Kalau saya punya pemahaman tentang toyib, kalau dia dimakan dalam jangka panjang atau jangka pendek, tidak membahayakan badan kita, tidak memberikan efek ke badan kita, maka dia toyib. Contoh, Anda makan jahe, Anda makan tempe kayak begini, Anda makan macam-macam kayak begini tiap hari, ya, dan tidak memberikan efek. Efeknya apa? Tubuh kita kan ngasih tanda tentang apa keluhan-keluhannya. Jadi kalau seandainya tubuh kita baik-baik saja, dalam arti tidak banyak keluhan, maka yang kita makan berarti benar. Tapi kalau seandainya yang kita makan itu membuat badan kita bermasalah, maka yang kita makan kemungkinan besar adalah masalah. Di luar hal-hal yang lain seperti pikiran ya, di luar hal-hal seperti itu. Ya. Dan salah satu yang saya sering sampaikan bahwa tubuh kita ini sekalian, kalau dibongkar, katakanlah dilihat seperti apa, maka isinya itu cuma elektron aja. Tapi sebelum masuk ke elektron, kita akan bicara gen. Gen tubuh kita itu bahan bakunya adalah asam amino. Apa asam amino, atau mungkin bagaimana kita bisa mendapatkan asupan asam amino yang terbaik yang Allah ciptakan? Ada satu jenis produk ciptaan Allah yang paling baik asam aminonya. Produk ini sering kita dengar dan sering kita dapatkan, dan banyak orang tidak tahu bahwa dia mengandungi banyak sekali kebutuhan asam aminonya manusia. Produk itu namanya apa? Madu. Jadi madu itu mengandung banyak sekali komponen-komponen yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi ada lagi yang lebih luar biasa. Ada satu tumbuhan di negeri ini yang Allah ciptakan yang penuh dengan kandungan asam amino yang sangat-sangat lengkap, dan kemudian ditambah lagi dengan lemak yang ada pada tumbuhan tadi itu. Lemaknya sama juga dengan lemak yang ada pada minyak zaitun, ditambah lagi dengan satu kandungan yang ada pada tumbuhan tadi yang bisa berperan sebagai anti kanker, namanya selenium. Tumbuhan ini namanya apa? Kelor. Jadi daun kelor itu dia punya minyak atau lemak yang sama dengan minyak atau lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia punya hampir 20 jenis asam amino. Dia punya mineral ya, yang bisa berperan untuk mencegah kanker. Dan kelor ini bisa Anda pergunakan untuk melakukan satu terapi yang namanya terapi balur. Catat ya.
Caranya gimana? Caranya begitu. Balur. Jadi Anda ambil daun kelor. Jadi gini, bagian tubuh kita nih yang paling terpapar dengan polusi atau polutan apa? Kulit, ya kan? Dan kulit itu dia masuk semua berbagai macam hal-hal yang apa namanya polutan tadi. Caranya gimana? Caranya adalah kita membuat fermentasi menggunakan daun kelor. Ya, seperti apa caranya? Ambil daun kelor, ya. Kemudian taruh dalam wadah 1 liter air yang sudah dikasih ragi, ya, ragi atau bakteri Saccharomyces. Itu banyak yang jual. Kemudian boleh penuh, tapi berikan ruang udara juga untuk di wadah tersebut, buat ruang fermentasinya. Jadi 15 gram ragi Saccharomyces tadi, atau ragi tempe atau ragi tape, atau 3 sendok makan ragi dalam 1 liter air, rendam dalam 12 jam dalam suhu kamar biasa. Lalu daun tadi setelah 12 jam itu waktu kita masukin tadi itu direndam, diremes-remes. Kebayang ya? Terus itu dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan terhindar dari sinar matahari sehingga proses fermentasi sempurna. Daunnya jangan kering, yang warnanya hijau yang masih banyak klorofilnya. Jadi terapi ini sebenarnya terapi yang bisa Anda gunakan bahkan buat orang-orang yang kanker. Badannya dibalur dengan kelor, ya. Jadi itu salah satunya. Kenapa? Fermentasi, ya, kelor tadi kan dia asam amino. Jadi ketika asam amino atau mungkin daun kelor tadi kita olah dengan menggunakan teknik fermentasi, ya, maka dia bisa mengikat racun yang ada pada badan kita. Berapa kali balurannya? 2-3 kali seminggu. Ya, mudah nggak? Sangat mudah. Termasuk ini juga bisa Anda lakukan pada anak-anak yang autis, bisa. Termasuk perempuan, ya, banyak masalah di pencernaannya juga, ya. Secara umum tuh badannya bisa dibalurin dengan itu. Dibalurin dengan itu tadi kelor tadi. Yang menariknya, vitamin C pada daun kelor itu 7 kali lebih banyak daripada jeruk. Vitamin A-nya 4 kali lebih banyak daripada wortel. Kaliumnya 3 kali lebih banyak daripada pisang. Kalsiumnya 4 kali lebih banyak daripada susu. Zat besinya 3 kali lebih banyak daripada bayam. Vitamin E-nya 3 kali lebih banyak daripada almond. Dan mengandung 46 macam antioksidan, 20 jenis asam amino, protein, dan tinggi dan kandungan klorofil. Itu kelor. Ya. Kalau nggak bisa bikin baluran, makan aja. Ya, dimakan aja kelornya. Jadi kenapa proses fermentasi itu lebih baik? Ya, karena dengan proses fermentasi tadi, ya, bahan-bahan yang ada pada tadi kelor salah satu itu dia nyerap masuk ke dalam proses tadi lah, proses fermentasi tadi gitu, seperti itulah kurang lebih. Ya. Terapi ini dikenal sebagai terapi namanya itu chelation. Chelation itu terapi ngikat logam berat. Ya. Bisa Anda lakukan di mana aja di bagian tubuh Anda. Dada, muka, bisa. Seluruh tubuh juga bisa. Ya. Indonesia ini kaya sekali bos dengan produk-produk seperti ini, sangat kaya, berlimpah kita. Sayang kita tidak manfaatkan, ya. Terus bagaimana cara kita mempertahankan mineral yang cukup dalam badan kita? Caranya adalah mulai sekarang, Bapak-Ibu sekalian, berdekatanlah atau mungkin bersahabatlah dengan mereka ini nih. Ini apa ini? Lada hitam. Jadi kalau Anda bikin, dulu sekarang ini Anda mau bikin infusan atau mungkin minuman, ini kan kalau ini kan kunyit nih. Kunyit ini kalau Anda ketemukan sama lada hitam, maka penyerapan kunyit ini akan
meningkat beberapa kali lipat dengan adanya lada hitam. Baik bubuk atau butir kayak begini, masukin ke air. Atau Anda hancurin juga nggak apa-apa. Ya, ini akan jadi minuman antibiotik. Ya, lada hitam ketemu dengan kunyit. Bersahabatlah dengan mereka tiap hari. Maksud saya itu Anda mulai rutin mengkonsumsi mereka dalam bentuk apapun, minuman kayak atau makanan kayak bisa. Ya, nih kunyit dan lada hitam. Atau juga ini ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu perlu pahami ya. Ini kan kayu manis nih. Kayu manis ini bos sekalian cepat sekali menurunkan gula darah. Jadi bagi Anda yang menginfus ya, atau mungkin Anda yang bikin infusan pakai kayu manis, hati-hati kalau habis minumnya keliengan. Kalau muncul keliengan, kemungkinan gula darahnya turun. Karena kayu manisnya cepat banget menurunkan gula darah. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau Anda pengen tetap bagaimana stabil ya, Anda tetap kita pengen dapatkan manfaat yang luar biasa di kayu manis dengan cara apa? Silakan direndam, tapi Anda masukin garam sedikit ke situ. Juga bisa. Ya, bisa dimasukkan garam. Itu cara paling mudah. Kemudian ini nanas. Nanas ini sekalian salah satu buah ciptaan Allah yang luar biasa. Ya. Kandungan enzimnya amat sangat tinggi di sini. Ya. Jadi kalau pagi-pagi, termasuk salah satu yang saya sarankan Anda sarapan bisa menggunakan nanas ini, yang matang ya. Nanti nanasnya dipotong, usah banyak-banyak, buat 3 potong ya. Ya potongan seperti ini gitu kan. Lalu Anda potong-potong lagi sehingga bentuk-bentuk dadu gitu. Kasih sedikit madu, kasih sedikit garam. Cabai boleh sedikit, timun jadi rujak namanya. Simpel aja lah ya, kasih madu sedikit, kasih garam, kasih sedikit lada hitam, cukup memberikan supply enzim ke badan kita, insya Allah. Bonggolnya jangan dibuang. Bonggolnya nanas ini Anda blender sama habatus sauda untuk obat sinusitis. Bonggolnya caranya gimana? Katakanlah ini bonggolnya ya, misalkan ini bonggolnya nanas nih, misalkan ini bonggolnya. Lalu Anda blender sama 1-2 kapsul habatus sauda serbuk. Oke. Juk gitu, nanti taruh di gelas. Kemudian dibiarkan sampai turun. Sampai turun endapannya. Nanti kan akan muncul di tengah-tengahnya tuh bagian yang bersihnya tuh. Kebayangkan? Yang Anda minum bagian tengahnya tadi. Kalau disaring gimana? Lebih baik dia turun sendiri. Ya, di blender gitu, kemudian nanti ditunggu sampai dia turun. Ya. Itu salah satu obat yang baik untuk sinusitis. Atau bisa digunakan juga untuk beberapa jenis alergi-alergi yang lain. Nanas ketemu dengan bonggol nanas ketemu dengan habatus sauda. Bisa ya, seperti itu. Kemudian kalau saya lebih memilih untuk tidak merutinkan sesuatu, diubah aja. Kalau saya sih ya, hari ini Anda minum jeruk nipis sama madu sama garam, besok jahe, besok serai, diubah aja tiap hari. Ya, lebih baik dalam jumlah yang tidak banyak ya, insya Allah akan baik buat badan kita. Ya, nggak usah katakanlah misalkan tiap hari harus minum jeruk nipis. Dan termasuk juga kalau bagi Anda teman-teman sekalian yang Anda suka bikin infus dari buah, infusan dari buah itu cepat sekali juga menurunkan tensi. Jadi habis minum infusan dari buah lalu tiba-tiba badannya keliengan, stop dulu karena bisa jadi darahnya turun. Oke, kalau darah sudah turun, apa yang harus Anda kerjakan? Anda langsung minum air madu sama garam. Ya, jadi nanti ya jamaah-jamaahnya Zaidul Akbar ini di tasnya itu ada madu sama garam. Lagi pusing, ambil garam, tempel di bawah lidah.
Ya garam Himalaya atau garam gunung lokal juga ada. Jangan garam dapur ya. Ya. Seperti itu. Termasuk juga salah satu minuman stamina ya. Kalau mau nyobain nanti bisa tuh menggunakan madu sama garam. Ya, garam harus banyak-banyak, sejumlah sendok aja, sedikit aja. Ya, kasih madu nanti. Dan ditaruh di bawah lidah. Kalau lagi pas lagi kita lagi kurang tenaga, kurang madu yang agak kental letakkan di bawah lidah. Ulangin terus menerus. Dia akan terserap dan tubuh kita akan cepat berenerginya, bertenaganya, seperti itu. Baik, jadi kurang lebih seperti itu sekalian, dan semoga bisa memberikan pencerahan kepada Anda ya. Dan lagi-lagi saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, mari jadikan hidup sehat ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jangan ikut-ikutan tren. Jadikan hidup sehat ini sebagai cara kita untuk lebih taat kepada Allah. Kalau sudah sehat, maka perbaiki amal ibadahnya. Ya, sehingga nanti Allah makin sayang dengan kita. Ya, sehat yang Allah berikan adalah buah dari ketaatan kita. Jadi kalau orang yang taat, menjaga imannya, menjaga ibadahnya, insya Allah pasti sehat. Orang yang sehat adalah orang yang sebenarnya dia lebih mementingkan kesehatan kolbunya daripada kesehatan fisiknya. Ya, karena sebenarnya kalau Anda tanya sama saya, dokter, kami penasaran nih, dokter makannya apa? Kan gitu kan, banyak orang pengen tahu kan? Saya tuh makan tidak sesuatu yang membuat saya terbelenggu. Ada makanan makan, nggak ada makanan dia puasa. Puasa maksudnya nggak perlu ribet dalam urusan makanan, tapi tetap milih yang sehat. Jadi misalkan nih di depan saya Anda sajikan bolu-bolu kue-kue yang banyak gulanya misalkan. Terus Anda sajikan di depan saya itu misalkan ada ubi rebus, singkong rebus, atau mungkin pisang rebus. Saya akan pilih yang ini gitu loh. Kalau ada, kalau dua-duanya nggak ada ya sudah, minum airnya cukup. Nggak usah ribet dalam urusan makanan gitu loh. Ya, tapi pilih makanan yang sehat. Karena apa? Sayang badan kita, Ibu sekalian. Ya, cintailah tubuh kita ini, cintailah badan kita ini, sehingga apa? Sehingga nanti tidak banyak masalah gara-gara nafsu kita yang kita terlalu umbar. Ya, dan Allah menyiapkan sarana prasarana. Anda bayangkan kalau kita lihat bagaimana Indonesia ini. Ya, 350 tahun Bapak sekalian kita dijajah Belanda, yang dijajah, yang diambil ini loh, rempah kan. Kenapa? Di sini harta karunnya. Kalau seandainya penduduk negeri ini, Indonesia ini Bapak sekalian, kembali ke rempah, kembali ke rimpang kayak begini, saya insya Allah sangat optimis Indonesia bisa bebas kanker. Serius. Coba bayangin aja. Sekarang katakanlah penduduk kita 250 juta, misalkan. Muslimnya katakanlah 200 juta misalkanlah, saya nggak tahu data detailnya. Itu kita sekarang mulai membiasakan untuk puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, bangun malam, tahajud, duha, puasa segala macam. Kurang sehat apa kita? Makannya kayak begini gini. Pasti hilang penyakit. Nggak mau makan yang aneh-aneh. Ya, kita lebih menyayangi iman kita. Kenapa? Iman kita itu bisa turun kalau kebanyakan makan. Orang yang lagi kekenyangan tidak akan mungkin bisa menangis dalam zikirnya, doanya, sholatnya, nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Dia dua hal yang bertolak belakang tuh. Kalau raganya lemah, biasanya akibat dari orang yang terlalu mendominasi atau terlalu dominasi nafsunya. Salah satu nafsu adalah nafsu dalam urusan makanan. Ya, maka mulai sekarang jadikan fisik kita, Bapak sekalian, hanya sebagai tentara-tentaranya, rajanya kita namanya kolbu. Kolbu kita itu rajanya. Waktunya makan, waktu tidur, waktunya puasa, seperti itu. Jangan berlebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pernyataannya kepada kita dalam Al-Quran. Allah bilang seperti ini kan, wa kulu wasrobu wal tusrifu. Makan silakan, tapi jangan berlebihan. Kalau engkau tetap pengen makan yang dalam jumlah yang cukup atau tambah lagi, maka Nabi mengajarkan apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara, kan gitu. Dan itu pola makan yang paling baik. Jadi kapan waktu makan yang paling baik? Waktu lapar.
makanlah waktu lapar. Kalau nggak lapar gimana? Gak usah maksain makan. Yang dimakan ketika makan pertama kali apa? Buah. Al-Quran memberitakan sebelum makan kita makan buah dulu. Jadi keliru banget kalau ada orang makan buah itu menjadi penutup, atau bahasa kita cuci mulut. Buah itu dimakan di awal, secara makan yang baik. Ya. Sederhana sebenarnya. Ya. Cuman tadi saya katakan butuh keinginan. Hidup sehat itu kayak bangun tahajud. Kalau orang nggak paksakan bangun tahajud malam sampai mati pun dia tidak akan bangun tahajud. Sama juga di hidup sehat. Kalau dia nggak paksa hidup sehat sampai mati juga begitu aja kelakuan makanannya, nggak ada perubahan. Sayangkan, iman lemah, raga lemah, pikiran lemah, kayak begitu. Padahal sosoknya dia diciptakan Allah sebagai apa? Sebagai khalifah. Khalifah tuh gagah gitu kan. Anda bayangkan sosok khalifah, mungkin di film-film gitu kan, film-film Islam itu sosok khalifah yang luar biasa, gagah gitu kan, makannya sayur, buah, makanan sehat. Khalifah makannya cireng, kilok, seberang gitu kan, gak cocok, gak pas gitu kan. Tapi tadi saya dapatkan informasi dari seorang ibu jamaah tadi, ternyata sekarang sudah ada cilok yang sehat, sudah ada, tunggu aja launchingnya. Tadi saya di sana dikasih kue kayak brownies, ya, kayak brownies, tapi ternyata bukan dari tepung, tapi dari ubi. Jadi browniesnya dari ubi, dikasih kurma, dikasih almond, dikasih kacang apa saya lupa lah. Dan itu kita dimakan sehat, nggak masalah. Gluten, non gluten dan no gula pasir. Nah, Surabaya ini belum ada restoran sehat. Tuh. Kalau saya mau diajak makan bingung. Kan gitu kan? Anda juga lama-lama nanti setelah Anda mulai berperilaku hidup sehat kayak begini, terus kalian akhirnya apa? Akhirnya kita membutuhkan tempat untuk berkumpul, untuk ketemu, atau mungkin tempat untuk membeli sesuatu yang sehat. Gitu. Betul lah? Artinya apa? Sekarang kita sedang membuat market yang baru. Ya, makanya kemarin waktu saya bikin di Batam acara tablik akbar itu sama panitianya ada bazar sehatnya. Yang boleh jualan di situ yang sudah disortir. Jadi kita mengajarkan kepada pedagang-pedagang itu nih cara makan sehat kayak begini, cara bikin produk sehat kayak begini, produknya nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak begini, seperti itu. Dan bisa kok sebenarnya kalau kita mau. Nanti cheatingnya sekali-kali silakan. Misalkan, dokter saya pengen banget makan mie instan, silakan. Setahun sekali mungkin boleh. Tapi kalaupun makan mie instan, kan akhirnya apa? Orang kan tidak mau makan mie instan yang kebanyakan, tidak mau tepung yang biasa, muncullah tepung-tepung non gluten, kan banyak sekarang, gitu loh maksud saya. Ini akan jadi suatu hal yang luar biasa. Insya Allah kalau kita Bapak Ibu sekalian konsisten dan kalau Anda sudah ngerti ilmunya, jangan masuk surga sendirian. Bahasa saya itu kalau Anda sudah bayangkan, misalkan nih ya, saya cerita sedikit supaya Bapak Ibu terinspirasi. Misalkan gara-gara Anda nganjurin orang tadi makan begini dan tiba-tiba asbab dari sini Allah menganugerahi kepada kesehatan dan bebas dari penyakitnya, dan gara-gara minum beginian tiba-tiba dia yang sholatnya biasanya duduk atau baring karena sakit dan lemes, dia bisa sholatnya berdiri, Anda dapat pahala. Betul? Seperti itu. Jadi maka jadilah duta-duta kesehatan, jadilah duta-duta kesehatan Islam khususnya. Ya, saya sampaikan ke beberapa teman-teman yang di Bekam itu, saya katakan, saya bilang begini, kalau kita sudah menganjurkan bekam misalkan kepada seseorang, maka jangan lupa nasihati juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan syariat atau perintah-perintah Rasulullah. Contoh, jangan lupa bangun malam, karena bangun malam itu sehat. Bangun malam itu sehat. Jangan lupa tahajud, ya. Jangan lupa duha, jangan lupa sedekah. Jangan pernah lepas itu semua tiap hari. Jangan lupa baca Quran tiap hari. Semua syariat yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Nabi kita SAW itu menyehatkan. Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat, tapi kita mengerjakannya karena ketaatan dan kewajiban. Haji itu sehat nggak? Sangat sehat. Fisik terkuras, emosi kita terkuras, ya. Umroh sehat nggak? Sehat. Anda pengen kurus ya berat badan Anda, setiap umroh masuk haram, putar aja.
tawaf, balik-balik masih kurus, ya kan? Tapi kita bukan untuk diet, umroh itu bukan buat diet, ya. Selama di Mekah, makan sayur, makan kurma, minum air zam-zam, sering-sering tawaf, datang ke haram, tawaf, datang ke haram, tawaf, masih kurus, ya kan? Dan di sana aman, nggak ada abang nasi goreng, bubur ayam, lontong ada, ya. Ada nasi onta, ya. Tapi orang Arab tuh lucu, kan di sana tuh apapun makanannya, minumannya soda. Sana itu gitu, apapun makanannya, minumannya soda. Kenapa? Karena kalau orang, ada teman saya cerita, jadi kenapa minum soda? Soda itu kan nggak bagus. Kata siapa nggak bagus? Kata dia. Coba kamu lihat tangan saya ini penuh minyak, saya bilang, dicuci pakai soda, hilang. Bener nggak? Bener, di tangan, tapi masuk ke lambung beda cerita. Sampai kemarin waktu saya ada satu kesempatan haji lah gitu kan, ada jamaah lagi mau minum soda, satu gelas soda kayak begitu, dia minum, masukin sama dia, boy, udah mau diminum, tiba-tiba ada guru BP datang, Jadul Akbar, guru BP urusan makanan. Biasanya kalau saya sudah datang itu mereka mulai merasa berdosa. Tapi jangan maksudnya gara-gara datang ke kajian saya misalkan, atau mungkin nggak ada saya ketemu gitu kan, Anda hidup, nggak ada saya Anda kembali ke habitat gitu kan, nggak ada gunanya kayak begituan, berarti niatnya nggak lurus gitu ya. Singkat cerita dia minum tuh, saya bilang sama dia gini, namanya siapa ya, si Fulan lah gitu kan, antum tahu nggak satu gelas Pepsi itu kan asam banget kan, sangat asam, itu butuh sekitar 20-30 gelas air zam-zam untuk menetralkan asamnya. Kata saya begitu. Tiba-tiba dia termenung, gak jadi minum, berhasil saya kan, seperti itu ya. Maksudnya apa? Ada sesuatu yang gak sehat, maka nasihati orang lain, karena bisa jadi nasihat kita itu membuat dia bisa punya kehidupan kesehatan lebih baik ya. Dan bagi Anda yang punya bisnis kuliner, saya berpesan kepada Anda, buatlah produk makanan atau produk-produk Anda yang membuat orang minimal jangan sakit, atau lebih baik orang itu lebih sehat dengan makanan Anda. Jangan bikin produk yang membuat orang dulunya nggak berpenyakit, tiba-tiba makan produk kita jadi sakit. Bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa dipraktekkan ya. Ada kemarin pas di Jakarta, ada pas pagi-pagi ada yang ibu-ibu tanya pakai kertas, dokter maaf, saya bisnisnya cake, kue. Setelah dengan penjelasan dokter gini kan, bagaimana nasihat dokter kepada kami? Saya jawab dengan bijak pastinya. Saya bilang, kalau ini menjadi mata pencarian utama Anda, jangan di stop. Karena dia bilang gitu, apakah kami harus hentikan? Dia bilang. Saya bilang enggak. Kalau memang ini menjadi sumber income keluarga, jangan di stop langsung. Tapi Anda harus berubah. Cari tepung yang sehat, cari gula yang sehat, cari mentega yang sehat, banyak pilihannya. Atau langsung switching ke cake yang sehat, bisa. Jangan khawatir. Dan semakin banyak orang yang paham beginian, maka akan semakin banyak pasar yang tercipta. Contoh, cerita tentang ini aja. Kemarin di Jakarta di beberapa supermarket besar itu susah dapatkan tempe sehat. Ya, karena rodok viral. Makan tempe pakai kurma gitu kan, sandwich tempe atau mungkin jus tempe. Akhirnya apa? Akhirnya orang ada ambil peluang bikin tempe yang sehat. Saya kemarin dikasih tempenya. Di Surabaya ternyata ada juga yang bikin. Karena orang sudah ngerti bahwa tempe itu memang sehat. Dari dulu udah tahu. Tapi ketika digoreng nggak sehat lagi dia. Gitu kan? Karena sudah fermentasi, sudah biotiknya hilang. Ya, karena rusak dengan pemanasan tadi, seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Terciptalah pasar tempe baru.
tempe yang ada spirulinanya, tempe yang ada kunyitnya, tempe yang ada bidaranya, tempe yang ada kayu manisnya, dan enak ternyata. Gitu maksudnya. Hal yang baru yang mungkin kita kok aneh, tapi aneh sehat, apa salahnya? Mungkin tidak lazim bagi kita makan tempe mentah, tapi sebenarnya kalau yang paham gizi, sebenarnya salah satu cara untuk memberikan asupan terbaik ke pencernaan kita adalah memang tempe, tapi bukan digoreng ya, seperti itu. Atau tempenya tadi Anda jual dengan madu, atau juga Anda bikin sambal-sambal yang sehat. Sambal yang sehat contohnya seperti apa? Bawang putih ketemu cabai rawit gitu kan, terus di apa namanya, digiling ya sama kurma, juga sehat ya. Itu sambal kurma namanya ya. Asal apa? Asal kita mau aja, asal kita mau aja ya. Semakin kita menyayangi badan kita buat sekarang, maka semakin kita akan aman ya. Maka sayangilah badan kita mulai sekarang, sayangi badan kita mulai sekarang. Baik, ada pertanyaan? Pakai kertas kan? Pertanyaan pakai kertas saja. Ren. Saya ibu rumah tangga mempunyai keluhan sering keluar lendir dari mulut. Saya tidak pilek juga tidak batuk. Sudah ke dokter THT juga nggak bisa sembuh, dan lendirnya bening tidak berbau. Nggak ada pertanyaannya. Nggak ada loh, coba dengerin baik-baik. Saya ibu rumah tangga mempunyai keluhan sering keluar lendir dari mulut. Saya tidak pilek juga tidak batuk. Sudah ke dokter THT juga tidak sembuh. Lendirnya bening tidak berbau. Saya juga ada sakit di tangan kanan, nggak bisa untuk aktivitas mendorong, menarik, mengangkat beban yang berat. Sudah ke dokter juga, sudah fisioterapi, tapi tidak ada hasilnya. Sudahlah. Nggak ditanya kan? Yang ditanyakan apa nih? Saya nggak tahu nih. Kalau lendir, salah satu cara membuang lendir di badan kita, pertama olahraga yang mengeluarkan keringat, itu cara mengeluarkan lendir ya, apapun itu. Dan sekarang Anda kan punya handphone sudah canggih semua. Coba download, ada banyak 7 minute workout, 7 menit workout, hanya 7 menit keringatan luar biasa, banyak sekarang programnya itu ya. Plank, squat, jumping jack, macam-macam lah, itu banyak ya, itu bisa dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, buat membersihkan lendir, kita bisa gunakan rempah atau rimpang-rimpang yang sifatnya panas kayak begini: jahe, kayu manis, cengkeh ya, bunga lawang, itu bisa kita pakai. Salah satunya sih, salah duanya, salah tiganya. Tuh. Apa saran dokter untuk epilepsi? Bekam, coba dirutinkan, dibekam, sama berikan itu loh, pegagan atau antanan, itu juga bisa Anda kasih ke orang-orang yang epilepsi. Untuk membuat air nabis menggunakan air panas atau dingin, air normal aja nggak apa-apa. Apakah gula merah juga berbahaya seperti gula pasir? Kalau gula aren ya enggak. Kalau yang dimaksud gula merah yang banyak di pasar dijual itu, setahu saya juga banyak dicampur sama gula pasir. Tapi kalau gula batok, gula aren, gula kelapa itu masih bagus. Yang pakai batok tuh lah, itu kan benar-benar gula dari pohon aren kan. Seperti itu.
Saya pernah mendengar tempe merupakan produk hybrid karena mengandung kedelai yang mana tidak alkalain. Apakah itu betul? Kalau kedelainya bisa jadi iya, karena kedelai-kedelai yang ada di Indonesia kabarnya banyak kedelai impor. Ya, kedelai impor sebagian besar sudah kedelai-kedelai yang sudah direkayasa genetik. Ya, maka kalau Anda lihat, tadi saya lihat ada tempe di sini tuh kedelainya kedelai lokal. Kedelai lokal, non GMO, no pestisida gitu loh. Jadi insya Allah aman. Dan kedelai ketika difermentasi ya bagus, nggak masalah ya. Apa herbal terbaik untuk balita alergi habatus sauda? Tadi bisa habatus sauda ya. Saya punya masalah dengan bau mulut, padahal saya rajin gosok gigi dan saya sudah mengikuti kolon terapi sejak 6 kali, tapi masih saja bau mulut tidak hilang-hilang. Sarannya apa? Oil pulling mungkin bisa dicoba. Oil pulling itu menggunakan VCO, kumur-kumur. Pernah saya share waktu itu di Instagram juga. Buku dokter, buku JSR-nya ada atau tidak? Tidak ada. Serius kan? Lagi mau dicetak. Apa alamat IG dokternya? Ya. Dari tadi gue ngomong kagak tahu deh. Ya. IG-nya ya Zaidul Akbar, @Zaidul Akbar, ada conteng birunya. Bukan apa-apa. Saya perlu jelaskan ini karena sekarang yang memanfaatkan nama saya itu banyak banget. Banyak banget yang buat jualan, bahkan saya tegur juga banyak. Akun saya hampir-hampir tidak ada jualannya, karena emang saya pengen berbagi di situ. Saya tidak menerima paid promote, enggak. Banyak yang minta berapa endorser segalanya, enggak mau saya. Saya pengen berbagi aja. Rezeki itu Allah yang kasih gitu kan. Dan banyak tuh yang tulis macam-macam, Dokter Zaidul Akbar JSR. Tapi ujung-ujungnya di bio-nya apa? Paid promote, hubungi begini. Enggak salah sih, tapi jangan pakai nama saya lah. Udah gitu. Makanya saya jelaskan detail. Ya, ada conteng birunya Zaidul Akbar, postingannya 3.400. nulis sendiri itu ya, serius ya. Belum ada yang bantuin nulis, tapi saya senang aja gitu kan, dapat ide saya tulis. Ini kayak cerpen begini pertanyaannya. Saya memiliki benjolan tumor jinak di payudara kiri dan kanan sejak saya melahirkan anak saya. Sekarang saya lagi menyusuin, benjolan itu masih ada. Apa yang harus saya kerjakan? Itu pakai yang Ultimate Kunyit itu bisa, atau baca di beberapa follower yang sudah banyak dapatkan testimoni dari reser-reser itu, kayak siapa tuh namanya, El Hanan atau Bu Susilowati ya, itu juga ada tuh. Jadi bisa lihat nanti. Apa obat terbaik untuk penderita mah kronis? Mulai benerin makanannya dengan mulai banyak, bukan banyak mulai banyak, tapi mulai coba konsumsi labu. Labunya nanti dikasih kurma, dikasih sedikit dengan apa namanya, kayak dibikin pergedel gitu loh. Ya, bubur labu gitu, ya, kasih jahe sedikit, kasih kurma, makan. Ya, mudah-mudahan saya memperbaiki. Perut buncit efek KB, apakah bisa kecil seperti sebelum KB lagi? Gimana cara ngecilin lagi? Pakai Stagen paling gampang. Buncit itu kan lemak ya tadi, paham ya? Jangan lagi masukin karbonya, gulanya. Sumber gula itu dari mana tadi? Ingat kan sumber gula? Gula pasir itu sumber gula, nasi sumber gula, tepung sumber gula. Kalau nggak dipakai jadi apa tadi? Jadi lemak. Itu filosofinya kayak begitu. Nanti kalau teman-teman sudah tahu konsepnya, Anda bisa create makanan sehat sendiri, tenang aja ya. Apa obat untuk memperkuat dan memperbanyak sel sperma? Semua produk lebah itu baik, salah satunya Royal Jelly kalau ketemu ya. Bagaimana cara menaikkan berat badan tapi tetap sehat? Banyakin makan. Iya bener nggak? Yang banyak makan kan gemuk kan? Yang pengen naikin berat badan, tambahin. Cuman memang ada hitungannya kalau itu. Ya itu mungkin saya tidak detail tahu, tapi mungkin Anda bisa konsultasi ke
ahli-ahli gizi yang ada di gym, yang mereka certified nutrition. Di gym itu ada tuh. Bagaimana cara mengobati penyakit tiroid? Ada di IG, resep tiroid JSR, hashtagnya, tinggal dilihat. Hashtagnya resep tiroid JSR, tinggal dibaca. Jangan malas. Bagaimana cara menghilangkan sesak napas? Diperiksa dulu. Sesak napasnya karena apa? Ya, mungkin gaji kurang. Tahu. Sesak napas itu banyak, ginjal bisa bikin sesak napas, jantung bisa, paru bisa. Ya, jadi maksud saya itu teman-teman juga perlu perlu lebih sensitif. Jadi ada hal-hal yang mungkin Anda tetap harus datang ke dokter minta nasihat, atau mungkin datang ke herbalis atau terapis yang sudah kompeten gitu kan, seperti itu. Ini pertanyaannya membingungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, apa yang perlu diminta maafkan? Apa obatnya radang tenggorokan garis miring kebotakan? Kurang tempe kali ini orang. Kalau radang tenggorokan tadi sudah jelaskan kan, kunyit sama black pepper tadi kan itu antibiotik itu. Propolis itu antibiotik juga. Kebotakan gampang sekali. Jahe, kunyit, serai. Ya itu jahe, kunyit, serai, lengkuas juga boleh kalau mau, sedikit-sedikit saja gitu, dibikin minuman, diminum, nanti sisa rimpang tadi dihancurin, dibalurin, insya Allah tumbuh, insya Allah. Ya. Kalau nggak tumbuh gimana? Ya bersabarlah, jangan cepat-cepat. Bolehkah rempah atau rimpang bekas rendaman infus water itu digunakan lagi untuk infus water selanjutnya? Maksimal sampai 12 jam. Sebelum 12 jam silakan direfill. Tapi setelah 12 jam buang. Ya, itu caranya. Jadi diulang beberapa kali, bisa beberapa kali ya. Apa resep herbal untuk program hamil? Di IG ada. Hashtagnya promil JSR 1, 2, 3, 4. Silakan baca hashtagnya. Bagaimana cara yang membedakan madu asli? Kalau orang awam sulit. Ya, setahu saya kalau orang awam sulit. Maka sering saya sampaikan, belilah madu yang sanadnya jelas, matannya jelas, rawinya jelas. Gimana orang ngambil madunya, siapa yang ngambil, bagaimana cara pengolahannya, itu maksudnya gitu. Ya. Paling bagus mendapatkan madu asli, Anda datang ke sarang lebahnya. Karena yang beredar sekarang itu banyak madu yang nggak jelas gitu kan. Bahkan kemarin saya dikirimin sampel madu yang lebahnya dikasih makan gula, tapi itu lebih baik daripada makan gula pasir. Jadi lebah itu makan gula, kemudian gula tadi diolah di badannya jadi madu, namanya gula madu. Iya, tapi itu lebih baik daripada gula pasir. Itu bisa sebagai pemanis. Nah itu yang banyak beredar tuh itu. Ya, makanya sekarang kita butuh petani-petani ya yang jujur, yang jualannya itu dia takut sama Allah, nggak mau berdusta gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau Anda bisa bikin kayak begitu ya nanti bisa disampaikan ya ke teman-teman. Mohon tips untuk mengaktifkan kembali hormon, termasuk hormon pertumbuhan. Ini kasusnya apa? Saya nggak tahu. Sepertinya perlu diperjelas pertanyaannya.
Bagaimana dengan susu sapi segar dan roti? Apakah itu tidak baik bagi tubuh? Susu sapi bagus, asal sapinya makan rumput dan hidupnya di tempat yang disebut dengan, jadi ada beberapa kriteria. Jadi kalau Anda baca itu sebenarnya saya tidak melarang susu sapi sebenarnya ya, tapi yang kita perlukan adalah susu sapi yang grass fed, sapinya makan rumput dan dia hidup di ladang-ladang sapi begitu, seperti itu ya, tanpa dikasih macam-macam. Boleh makan begitu, boleh minum boleh, karena memang ada hadisnya yang Quran pun mengatakan tentang itu, nggak masalah ya, minum susu sapi. Roti boleh nggak? Nabi SAW makan roti, tapi roti gandum. Salah satunya yang kita pernah dengar, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya talbinah. Itu bagus ya, tapi bukan tepung terigu ya. Kalau pengen makan tepung atau roti, bikinlah roti gandum. Dan Rasulullah SAW, Nabi SAW juga makan itu, jadi nggak masalah ya. Terakhir mungkin, apa kunyit aman diminum tiap hari? Sudah jelasnya tadi ya. Kalau saya lebih sarankan selang-seling aja, selang-seling. Hari ini kunyit, besok jahe, besok kunyit, lengkuas, macam-macam, diubah aja tiap hari. Tidak perlu dirutinkan sesuatu gitu loh, supaya tubuh kita terasup dengan baik. Katanya sudah selesai, kenapa ambil lagi? Terakhir ya, udah jam 5 mau ke bandara. Masya Allah, ini senang saya dapat berita begini. Dokter, terima kasih atas semua ilmunya. Suami saya gagal ginjal stadium lanjut, stadium 5 gitu, saya nggak tahu seperti apa. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang cuci darahnya 5 hari sekali, sebelumnya 2 kali sehari, sebelumnya 2 kali. Suami saya minum ramuan rempah-rempah, serai, sama alang-alang tiap hari. Yang saya tanyakan, minumnya harus diimbangin air putih atau tidak, karena selama ini suami saya minum rempah saja, makanya jatah minum ditakar dengan jatah minum ditakar. Minumnya sesuai dengan itu aja yang ditakar tadi. Kalau misalkan sehari dia boleh minumnya 300-400 mili, maka minum itu diganti dengan itu tadi, serainya tadi ya. Atau bisa ditambahkan sedikit serai, misalkan dia jatah minum sehari misalkan 400 mili misalkan, maka ini salah satu itu saya aja, saran saya aja. Jadi minumannya mungkin 300 mili, 100 milinya coba cari minuman alkali, air alkali gitu kan, air yang sifatnya pH-nya di atas 7. Itu juga bagus untuk orang-orang yang gagal ginjal. Mudah-mudahan membantu, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa terapkan di kehidupan Anda sendiri dan keluarga, suami, istri atau anak dan lainnya. Dan dengan ini mudah-mudahan kita bisa lebih memperbaiki ibadah kita. Ingat, sehatnya kita harus menjadikan kita lebih taat dan lebih banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang kita pernah kerjakan, terutama dengan kezoliman kita terhadap badan kita yang kita lakukan selama ini. Dan semoga dengan ini Allah ikhlaskan niat kita untuk hidup sehat karenanya, dan semoga dengan itu Allah membuka pintu-pintu taufik hidayah rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Yang semoga Indonesia menjadi negara yang lebih sehat, umat Islam bisa menjadi contoh buat yang lain dengan sehatnya kita, mencontoh sehatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.